Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'amana bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah arsalahu basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum biha wa man tabi'ahum ila akhir zaman. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat yang diberikan kepada kita. Bagi seorang mukmin, ujian akan ia terima sebagai bagian dari kasih sayang Allah. Bagi seorang mukmin, keberadaan kebatilan diterima dan ditanggapi sebagai sunatullah, karena di dunia ini akan sampai akhir zaman nanti akan selalu terjadi pertarungan antara al-haq dan al-batil. Artinya haknya sudah permanen dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, sedangkan al-batilnya juga permanen sampai akhir zaman nanti dengan berbagai macam mode dan juga modifikasi dan sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, anak-anak sekalian yang saya muliakan, mari nikmati hidup pada etapa kedua perjalanan ruhiyah kita ini sebagai satu kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertahankan kita, melindungi kita, memberikan ma'unah kepada kita untuk tetap istiqomah di dalam jalur kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, bagi orang-orang yang tidak memiliki pemahaman, keyakinan dan juga pengertian bahwa hidup yang sebenarnya adalah di akhirat, maka ia akan menganggap dunia ini rumahnya. Ad-dunya daru liman la darolahu. Dunia akan dianggap sebagai rumahnya, totalitasnya, tempat tinggalnya yang hakiki. Liman la darolahu, bagi mereka yang tidak mengerti, memahami dan meyakini tentang hidup yang berikutnya atau hidup yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, jika kemudian kita melihat bagaimana totalitas orang manusia di dalam kehidupan dunia ini, wis ora gumun maneh. Betapapun ia seorang muslim atau beragama Islam dan juga kadang-kadang sholat dan sebagainya, akan tetapi ia masih sangat duniawi oriented, sangat berorientasi kepada keduniaan. Wala malun liman la malalahu, dan juga dunia ini sebagai harta bagi orang yang tidak yakin, tidak mengerti dengan sebenarnya bahwa harta yang sesungguhnya nanti adalah di akhirat. Oleh karena itu, kita akan melihat betapa orang-orang dengan serakahnya. Serakah itu selalu ingin memiliki apapun yang inginkan, yang dia inginkan. Sedangkan tomak adalah mengandalkan milik orang lain. Entah itu dengan cara mengambilnya dengan halal atau
dengan cara yang tidak benar. Serakah dan tomak ini akan mewarnai bagi orang yang tidak yakin bahwa di akhirat itu adalah hartanya lebih segala-galanya, maka ia akan habiskan di dunia ini. Oleh karena itu, jika kemudian kita melihat bagaimana seorang koruptor itu melakukan tindakan koruptif sampai triliunan rupiah, sementara ia yakin ketika lahir tak ada seorang manusia pun membawa apa-apa. Dan juga ketika mengubur jenazah pun ia lihat tak bawa apa-apa. Namun keserakahannya dan ketomaannya akan menguasainya manakala ia tidak yakin, tidak ngerti bahwa harta yang sesungguhnya adalah di akhirat. Ustaz sudah berulang kali sampaikan di forum ini bahwa durasi kita sekarang ini satu harinya 24 jam. Sedangkan durasi satu hari di akhirat antara 1000 tahun dan 50.000 tahun. 1000 tahun Al-Hajj ayat 47 dan 50.000 tahun Al-Ma'arij ayat 4. Makanya waladarul akhiratu, dan negeri akhirat adalah hidup yang sesungguhnya. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, ketika masuk di harinya 1000 tahun atau 50.000 tahun, itu bahagia susahnya bejo cilakannya ditentukan yang durasinya 24 jam. Oleh karena itu mari pasang kesadaran ini bahwa kita ini hanya dalam waktu yang singkat ini, dalam bahasa orang-orang tua kita, mampir ngombe, tetapi akan sangat menentukan bagaimana di etape 3 dan 4 nanti, yaitu barzah dan juga akhirat. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah serta anak-anakku sekalian, mari kita pahami betul bahwa dunia ini laibun sebagai permainan, walahmun dan sendau guru. Permainan jika sudah menjebak kita akan menjadi sangat serius dan kita siap mengorbankan potensi apapun. Mari kita lihat bagaimana sepak bola yang satu bola diperebutkan oleh 21 rolikur ya 22 orang rebutan satu bola yang sesungguhnya setiap satu orang pemain itu tuku bal siji-siji kuat kuwi. Utawa didumi wis timbane rebutan wong 22 dengan dikasih 22 bola juga tidak mau karena ia ingin bermain. Tetapi apa yang kemudian ditimbulkan dari permainan ini? Betapa budget yang dikeluarkan, kos yang ditanggung luar biasa, hanya sekedar. Dan bahkan APBN bisa masuk, APBD bisa masuk itu. Itulah permainan. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Dan kita yang ada di lembaga cerdas ini harus mampu menangkap fenomena-fenomena itu. Bahwa kita akan dengan ayat-ayat Allah yang dikelar itu real dunia sebagai permainan sendau guru akan tidak menghabisi perhatian kita. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mari kita coba untuk memahami hal itu bahwa dunia adalah bagian dari mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat menanam untuk kehidupan di akhirat. Tentu menanam ini kita harus mencari lahan yang baik, bibit yang baik dan juga rabuk yang baik agar bisa menuai atau menunai dari hasil usaha kita yang sebenarnya itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ikhtiar kita itu. Amin ya rabbal alamin. Karena kita lihat di sini banyak yang angkatan muda, Ustadz akan mencoba mengurai apa yang ada di sosial media kita
yang sesungguhnya menjadi sangat berbahaya, namun banyak orang yang merasa biasa saja. Banyak sekali itu anak sekalian. Contohnya tentang hoax, berita palsu. Untuk sesuatu yang kita belum tahu persis apa kebenarannya, sebaiknya tidak nge-share berita-berita yang palsu itu. Bahkan ketika Ustadz mengamati, sekarang Israel itu juga menerbitkan berita-berita, membuat konten-konten yang menebar bahwa Israel kalah, Israel kebakaran, Israel dibom dan sebagainya. Semuanya itu tipuan. Oleh karena itu tidak perlu kita nge-share yang kita sendiri belum tahu. Jamaah rahimakumullah, sab'atun, ini hadis riwayat Imam Dailami, sab'atun la yanzuru ilaihimul khaliq. Ada 7 macam, ada 7 golongan yang Allah Al-Khaliq tidak akan melihat kepada mereka. Saya ulangi, barangkali ada, kalau yang pakai HP rekam saja, dan kami mohon ini menjadi perhatian kita, serta untuk teman-teman atau Bapak Ibu asatid bisa juga diinformasikan kepada mat'onya atau para santrinya, bahwa ada 7 hal yang Allah tidak akan melihat mereka dengan binadri rahmati. Penafsiran Ibnu Hajar Al-Asqalani itu binadril rahmati, dengan pandangan kasih sayang. Kapan itu? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Wala yuzakkihim, dan tidak akan mensucikan mereka. Wa yudkhiluhumun nar, dan memasukkan mereka ke dalam neraka, baik al-fa'ilu subjeknya, pelakunya, maupun al-maf'ulu objeknya. Saya ulangi, bahwa ada 7 golongan orang yang akan tidak dilihat oleh Allah dengan pandangan penuh kasih sayangnya pada hari kiamat nanti. Yang 7 golongan itu baik pelaku maupun penderitanya itu sama. Al-fa'ilu wal maf'ulu bihi, yaitu yang pertama, idza atar rajulur rajula fahuma zanian, jika laki-laki mendatangi laki-laki, fahuma zanian, mereka melakukan apa nek lanang karo lanang. Kok guyune rada rahasia. Homo nggih. Alhamdulillah Ustaz tidak begitu paham. Jadi laki-laki dengan laki-laki berpadu birahi itu bagian dari orang yang tidak akan dilihat oleh Allah dengan kasih sayangnya. Barangkali Allah melihat dengan siksanya, iya, dan tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Wa yudkhilin nar, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Jamaah rahimakumullah, hari ini atau akhir-akhir ini atau dewasa ini, di sosial media kita sudah separah itu. Dan di kota-kota besar malah membentuk komunitas
Bahkan di negara-negara maju dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Laki-laki mencintai laki-laki dengan zaniani, dengan birahi, dengan libido, bukan mencintai kasih sayang sesama manusia, tetapi ia mencintai dengan latar belakang birahi itu, atau yang sering kita dengar dengan istilah homoseksual. Ini terjadi di zaman Nabi Lut alaihissalam. Maka kemudian terkenal dengan nama Sodom, Sodomi, diambil dari nama kota di mana peristiwa itu atau perilaku seperti itu dilakukan oleh komunitas penduduk kota itu. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan termasuk istri Nabi Lot. Kalau di perjanjian lama Lot sendiri ini yang keliru. Di Al-Quran dijelaskan hanya istrinya, salah satu dari istri Nabi Lot. Itu yang masuk terjebak dalam perilaku seperti itu. Yang pertama adalah idza atar rajulur rajula fahuma zaniani. Sampai terjadi perzinaan. Wallahu alam kepriye carane ora mudeng kuwi. Yang kedua adalah wa idza atatil mar'atu al mar'ata. Jika perempuan dengan perempuan lesbi. Dan subhanallah di sosial media sekarang dan di Indonesia ada itu komunitas yang seperti itu. Bahkan kemarin incest, ya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah dan juga anak-anakku sekalian, jangan sekali-kali kita masuk ke perilaku seperti itu. Baik itu batinan, gagasan, pemikiran sampai pada lahiriah kita. Sangat berbahaya itu. Dan kata seorang pendeta Nasrani, alhamdulillah Indonesia masih bisa dibentengi karena mayoritas beragama Islam. Di negara-negara di mana mayoritas non-muslim dan kelompok pagans, ini sudah menjadi perilaku biasa. Tetapi sekarang masuk melalui ini, setan-setan gepeng itu. Oleh karena itu apabila anak-anakku sekalian membuka itu jangan terus digoleki. Kepleset, enggak apa-apalah. Weruh gambare njur tawa-tawa itu ya ojo njur terus digoleki iki konten ngendi dibuka dan sebagainya, ojo. Dosa keplesetnya insya Allah diampuni oleh Allah, tetapi nek wis buka njuk goleki wis geseh kuwi. Tolong itu. Tidak ada manfaatnya. Bapak Ustadz sering menyampaikan, nek iso ke rasah pacaran barang. Wong udu bojone kok mikir ke judege kaya mikir bojo ngono lho. Sekarang itu fokus ke ilmu dulu. Wes, fokus ke ilmu dulu. Kalau Anda itu sudahlah bagi yang perempuan cantik, pinter, wangi, antri. Sing laki-laki yang ganteng, pinter, wangi aja pisan kok benguk. Gampang sebetulnya. Nggak terlanjur kita maaf pacaran itu wong urung bojone kok le mikir kok wis mumete kaya ditinggal lunga wis aduh kiamat rasanya, ya Allah. Padahal Anda harus berterima kasih bahwa aku selamat dari kepalsuan cintamu. Ngono kok. Kaya ora ono liyane. Oke wis to. Aku yakin bahwa Allah akan mengganti yang lebih baik daripada sampean.
Rasulullah juga tegurannya seperti itu kok. Ingat ya Muhammad, aku akan ganti engkau dengan istri-istri yang lebih baik, yang perawan. Masya Allah itu. Ya, oleh karena itu adik-adik mahasiswa sing rada mutu sithik lah. Jadi baik itu homoseksual maupun lesbi itu tidak akan masuk surga. Dan Allah tidak sudi melihat mereka dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Dan jika itu kita nekat nerjang itu, durasi kita singkat. Paling 70 tahun mati. Iku nek tekan 70. Nek metu rono dampiri tergandeng piye. Itu. Wong saiki Israel ke tas-tes wae. Wis ora ndelok tanggal abang barang main. Itu anakku rahimakumullah, hati-hati dengan itu. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah wan nakihu biyadi. Iki ora kacek kuwi. Wan nakihu biyadi. Orang-orang yang kawin dengan tangannya. Dimaknani dhewe apa kuwi? Di sini juga ada penjelasannya. Wahwal al-mustamna. Onani wis ngono tak ceklake wah. Bahwa nakihun biyadihi. Laki-laki maupun perempuan. Lanang onani. Perempuan apa? Mastur. Nggih. Orang ngerti? Wah, alhamdulillah orang ngerti. Muga-muga orang ngerti wae. Wah, masya Allah. Wan nakihu biyadihi, yaitu orang-orang yang bermain seksual dengan tangannya. Allahu Akbar. Ini adalah orang yang ketiga. Wahwa al-mustamna, yaitu orang-orang yang mustamna dari kata-kata maniyun, yaitu mengeluarkan maninya atau spermanya atau ovumnya dengan tangannya. Mari hati-hati. Karena sekarang subhanallah barang-barang yang merangsang untuk sampai ke berbuat seperti itu ada di kantong kita masing-masing. Jadi tidak usah sampai terlihat oleh orang lain, kita sering mojok, sering sendiri dan sebagainya. Ini yang akan menuntun kita kepada perbuatan yang ancamannya cukup berat itu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, wan nakihul bahimah, orang-orang yang berhubungan seks dengan hewan. Ada itu di YouTube ada. Masya Allah, naudzubillah itu. Surah lana ora wedok, surah kaca itu. Hati-hati anak sekalian, hati-hati. Karena tidak bisa sekedar ancamannya berat tapi juga berbahaya. Yaitu orang-orang yang nakihun atau nakihul bahimah, melakukan hubungan seksual dengan bahimah, dengan hewan. Kalfaros, seperti dengan kuda. Astagfirullahaladzim. Wal'atan, dan juga dengan yang lain. Mudeng ya. Yang kelima, wan nakihul mar'ati min duburiha, melakukan hubungan seksual dengan wanita tapi melalui lubang belakang. Duburun itu maknanya belakang, bahasa Arab itu. Wah, nong YouTube kok yo pirang-pirang. Ya Allah. Oleh karena itu kita, Ustadz informasikan itu sangat berbahaya. Jamaah rahimakumullah, bahkan tidak hanya konten-konten luar negeri,
konten-konten dalam negeri juga mengarah ke sana. Tidak diperbolehkan berhubungan seksual melalui dubur, itu tidak boleh dilakukan. Milo pada ini urutan yang ke-5 yaitu wanakihul mar'ati min duburiha, yaitu melakukan hubungan seksual dengan laki-laki dan perempuan tetapi melalui lubang belakangnya. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, normal sajalah, normal hubungan laki-laki dan perempuan itu ya melalui jalan yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di Jawa ada istilah nganten. Nganten itu dari bahasa Arab anataini, jadi nganten. Anaton itu artinya rambut bawah. Orang on sikil ora wis ngerti dhewe to. Anaton itu rambut bawah. Ketika anataini ketemu, di situ terjadi ladzah. Ketika dua rambut bawah laki-laki dan perempuan kan dadi loro, dadi ini ngantaini. Anata ini dadi nganten itu. Ini nanti Ustaz Jumari reko-reko ke Pak Mati. Yang ngono kuwi kok. Oleh karena itu jamaah rahimahullah, sudahlah jadi nganten saja. Sudah mahasiswa sudah boleh. Ini ke semester 1 ya melas. Allahu Akbar. Jadi anata ini ilat Jawa njur dadi nganten, wong Zakaria dadi Jokario, makanya njur anata ini dadi nganten itu. Saya ketika mengajar anak kelas 2 SD, cita-citanya mau jadi apa? Jadi nganten. Wah ya cetha kuwi. Jadi kawit cilik wae cita-citake kok ya wis ana. Dadi anata ini dadi nganten ki ya ana. Nanti silakan buka di kamus Mahmud Yunus bagian rambut itu. Kan rambut itu namanya sya'r. Kan beda-beda toh, kene alis, kene idep, kene komis, kene jenggot dewe-dewe. Wis dunke dhewe nanti jenenge. Simbar itu. Entah demikian bahasa Jawa baru sekitar 200 sampai 300 ribu kosakata loh bahasa Jawa itu. Bahasa Inggris sekitar 1 juta lebih sedikit. Bahasa Arab Bapak Ibu rahmatullah 24 juta kosakata. Dan bahasa Arab setiap satu kata bisa dirubah menjadi 11. Makanya anatun jadi anata ini jadi nganten. Allahu Akbar. Itulah jamaah rahmatullah. Kemudian yang keenam, al-jami'u bainal mar'ati wa bintiha. Iki ada di HP ini yang gue, makanya saya sampaikan. Yaitu mengumpulkan ibune ro anake itu. Fil wat'i. Wah, ono kuwi. Inilah jamaah. Makanya Al-Quran sudah membatasi. Jangankan itu, wong kek antats mau bainal ukhten, mengawini kakak beradik saja tidak boleh, apalagi kemudian ibu dan anaknya. Allahu Akbar. Tetapi hadis sudah ada di zaman Rasulullah, sudah disampaikan apa yang sedang terjadi di zaman akhir ini. Apa yang Ustaz sampaikan ini di informasi hadis ini kan semua ada itu sekarang.
dan ada di sekeliling kita. Ya Allah, Ustadz pernah mengingatkan orang yang mengawini kakak beradik. Semua ngeles bahwa saya keduanya ingin dinikahi semua. Wah niku tidak boleh niku. Pripun wong kula kepeksa ngono kuwi. Dasar sugih, ning alhamdulillah saiki njuk wis ora sugih itu. Niku jamaah rahimahullah. Nggih. Jadi yang keenam adalah al-jami'u bainal mar'ati wa bintiha. Mengijma', mengumpulkan, mengawini ibu dan anaknya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, itu jelas di ayatnya jelas. Sedangkan dalam kaidah usul al-ibaratu al-makna al-ma'ani ausa'u min ibaratin, itu juga menuntun kepada kita. Nek ibune karo anake ndak boleh, kakak dan adiknya juga ndak boleh, apalagi cucu dan mbahnya juga tidak boleh, meskipun di ayat itu tidak ada. Ngelawar mbahne sekalian karo putune juga tidak boleh. Itu jamaah rahimahullah. Makanya untuk mengumpulkan antara seorang wanita dan anaknya ini haram hukumnya. Fil wati'i atau fil wat'i, di dalam kumpulan yang berhubungan suami istri tadi. Kemudian yang ketujuh, jamaah rahimahullah, wazani, orang yang melakukan perzinaan bihalilati jarihi, dengan istri tetangganya. Jamaah rahimahullah, sangat menyakitkan seperti itu. Makanya di dalam istilah Jawa ada ngerusak pagar ayu. Itu menggoda, mengganggu rumah tangga saudaranya, mengganggu rumah tangga tetangganya. Ausa'u lebih luas lagi, mengganggu rumah tangga siapapun. Tidak boleh, karena kemudian dilanjutkan wal mu'dzi jarahu, dan kemudian menyakiti tetangganya. Itu masuk kelompok yang ketujuh tadi. Mingkaulin au fi'lin, baik itu dengan ucapan maupun dengan sikap, tingkah, perilaku, menyakiti tetangganya. Lebih-lebih kemudian merusak pagar ayu, yaitu mengganggu keharmonisan, kenyamanan rumah tangga orang lain. Bapak Ibu rahimakumullah dan juga adik-adik sekalian, itu 7 hal yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima oleh Allah dengan pandangan yang penuh rahmah. Sementara kita nanti di akhirat sangat mengandalkan kasih sayang Allah. Bagi seorang mukmin muttaqin, maka surga yang ingin dicapai tidak berdasarkan amal soleh kita, akan tetapi atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Innallaha indahu mi'ata rahmatin. Sungguhnya Allah kagungan 100 rahmat, yang tis'un wa tis'aina, yang 99 akan dicurahkan oleh Allah di hari akhir nanti, di akhirat nanti. Oleh karena itu setiap hamba Allah siapapun akan mengandalkan rahmat Allah itu. Bagaimana tidak sengsaranya jika kemudian kita atau siapapun masuk di kelompok, di nafar yang tidak akan memperoleh kasih sayang Allah itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah rahmatullah, demikian hadis yang kita kaji pada pagi hari ini, dan berhati-hati dengan yastagilu bisyahawatiha man lafah malahu. Orang akan disibukkan oleh
syahwatnya bagi mereka yang tidak paham. Oleh karena itu hari ini dengan kajian hadis ini Ustadz sampaikan supaya kita semuanya menjadi paham tentang hal itu. Wa yastaqilu bi syahawatiha malla fahmalahu wa 'alaiha yahzanu malla ilmalahu, dan ia akan senantiasa susah, sedih jika kemudian tidak memiliki ilmunya. Hari ini, saat ini Ustadz sampaikan ilmu tentang itu. Maka jagalah dari hal-hal yang hal yang membahayakan kita tadi. Kemudian walaha yahsudu malalub balahu, dan semuanya itu akan menjadi tipu daya, akan menjadi hasud bagi malalub balahu yang tidak mampu menggunakan kecerdasannya. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah dan juga adik-adik mahasiswa, tolong penuhi dengan ilmu, dengan ilmu itu dipadu dan dipandu dengan afeksi kita akan dari otak dan juga hati akan muncul sebagai satu bentuk kecerdasan. Lubun itu. Di kitab ini disampaikan walubu, dalam Al-Quran sering disebut dengan kalimat ulul albab, orang yang cerdas. Nek alimun ulul ilmi itu wong sing pinter, nek ulul albab adalah orang yang cerdas. Orang cerdas pasti pandai, tetapi orang pandai belum tentu cerdas. Ustadz sering membuat contoh, orang cerdas adalah orang yang jika meletakkan sesuatu dilihat juga nyaman, gawe liwat ya ora nyagoli. Itu analogi seperti itu. Silakan panjenengan perluas. Di kitab ini lubun adalah huwal aqlu, yaitu akal yang al-munawiru binuril qudsi wasofi, yaitu akal yang dibiasi oleh cahaya kesucian. Ini anakku sekalian, carilah ini. Potensi akliyah kita, potensi perasaan kolbiyah kita, padulah ia dengan cahaya kesucian. Wasofi, yang hadir dengan kelembutan. Itulah jamaah rahimakumullah. Jika Bloom menyampaikan ada 8 kecerdasan, mulai dari linguistik sampai dengan apa yang terakhir itu, intrapersonal, 8 kecerdasan itu. Nanti FKIP sih ngerti. 8 cerdas. Islam menghadirkan lubun cerdas, yaitu orang yang mampu memadu dan memandu antara aspek akliyahnya, akalnya, dan juga basiroh hatinya, perasaannya, dari itu kemudian afeksinya, kemudian dibiasi oleh nuril qudsi, cahaya yang suci, yang sofi, yang secara lembut masuk ke dalam diri kita. Itulah sehingga akan maujud seorang yang selamat dan diselamatkan. Anak-anak sekalian, silahkan cari hal yang seperti itu di perjalanan hidup ini, dan kita akan senantiasa dipandu oleh cahaya ilahiyah tadi. Jamaah rahimakumullah, demikian yang kita kaji pada saat ini. Dan bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk menyampaikan pertanyaan, kami beri waktu. Monggo silahkan. Cukup? Mudeng apa mubeng? Bapak-bapak, adik-adik dari laki-laki tidak ada? Jamaah rahimakumullah, terima kasih jika tidak ada.
dan waktunya memang sudah habis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membawa kita pada kondisi di mana kita tidak sekedar hadir sebagai sosok yang berilmu, akan tetapi lebih dari itu kita adalah ulul albab, orang yang cerdas, orang yang pandai. Karena ulul albab adalah orang-orang yang kemudian mampu menghadirkan dirinya sebagai uswatun hasanah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.